Halo guys, balik lagi dengan Irul di Flash Gadget Channel. Kalian pengen handphone murah, main game SD seperti PUBG dan Genshin Impact dengan lancar dan smooth? Mungkin smartphone ini solusinya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya beli Sharp Aquos R2 di marketplace di harga 1,9 juta. Sebuah smartphone mantan flagship sekitar 2 tahun yang lalu. Menggunakan chipset sekelas Snapdragon 845 dipadukan dengan layar IXO dengan refresh rate hingga 120Hz. Harga HP ini di tahun 2020 ini sudah makin terjun bebas nih. Bisa jadi solusi buat kalian yang pengen ngerasain HP yang powerful dan tetap oke nih kalau untuk melibas game-game berat. Seperti apa sih performa Sharp Aquos R2 ini jika digunakan di masa kini? Cocok kan nih kalau mau dijadikan HP gaming versi ekonomis? Makanya tonton video kali ini sampai habis ya. Karena memang HP ini keluaran 2 tahun yang lalu, yang masih merupakan transisi tren desain layar berdahi ke poni, namun bisa dibilang poni yang ada pada HP ini tuh termasuk unik, dan memiliki ciri khas tersendiri, yang seakan terlihat menyatu dengan layarnya. Di bagian bawahnya juga masih terdapat dagu yang cukup tebal untuk menempatkan sensor sidik jarinya. Meskipun untuk responnya sendiri tidak secepat sensor sidik jari yang ada pada HP masa kini. Tapi overall di bagian desainnya ini tetap tampil menarik dan terlihat premium. Bodi HP terasa kokoh dan solid berkat frame yang berbahan metal, serta handle-nya juga terasa nyaman dan compact untuk dipegang. Meski pada bagian belakang berbahan plastik dengan finishing glossy, namun tidak mudah meninggalkan sidik jari. Oh iya, HP ini juga sudah menggunakan port USB Type-C dan mendukung pengisian cepat 10W untuk mengisi kapasitas baterai sebesar 3130 mAh-nya. Untuk varian memorinya sendiri, HP ini memiliki RAM 4GB LPDDR4X dan ROM 64GB UFS 2.1. Selain menggunakan chipset kelas flagship 2 tahun yang lalu, HP ini juga sudah mendukung refresh rate yang tergolong tinggi di masa itu. Dan benar saja, perbedaannya langsung terlihat pada pengetesan menggunakan Antutu versi 8. Pada pengetesan pertama, tanpa mengaktifkan mode refresh rate tinggi, hanya mencapai skor 280 ribuan. Namun di pengetesan kedua, saya aktifkan mode refresh rate tingginya dan bisa mencapai skor hingga 310 ribuan. Untuk sebuah HP yang saya dapatkan dengan harga 1 jutaan, ini sih performanya udah oke banget. Karena penasaran dengan real performanya saat bermain game, langsung saya cobain aja nih buat main game beberapa game SD. Game pertama saya tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di SDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk pengalaman terbaik, saya mainkan pada settingan Smooth Extreme. Gameplaynya cukup stabil dan memang cenderung terasa smooth. Frame drop sesekali terasa saat bertemu player asli, tapi overall masih sangat playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 42 derajat Celcius, dengan penurunan baterai hingga 20%. Game kedua saya tes bermain Genshin Impact, dan ternyata settingan defaultnya berada di medium. Namun saat saya coba pada settingan tertinggi dengan mengaktifkan mode 60fps, gameplaynya jadi kurang begitu smooth. Frame drop tetap terasa saat bertarung melawan monster dan saat efek skill animasinya muncul. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 43 derajat Celcius, dengan penurunan baterai hingga 20%. Game terakhir saya tes bermain game Aspal 9, dan di settingan bawaannya saja sudah bisa aktif mode 60fps-nya. Untuk gameplaynya saat dirubah ke settingan high quality sedikit kurang smooth, dan terkadang ada lag di saat mengeluarkan nos hingga bertabrakan dengan musuh. Namun efek animasi seperti blur atau bokehnya bisa ditampilkan dengan baik. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 43 derajat Celcius, dengan penurunan baterai hingga 14%. Kalau untuk memutar YouTube selama 1 jam dengan volume dan brightness di 50%, baterainya berkurang hingga 16% menggunakan koneksi Wi-Fi. Tapi kualitas speakernya tergolong enak nih, berkat fitur Dolby Atmos yang sudah ditanamkan pada HP ini. Untuk bagian kameranya ini, Sharp Aquos R2 membenamkan setup dual kamera yang terdiri dari 22 megapiksel kamera utama bersensor CMOS yang menggunakan OIS berapertur f1.9. Didukung kamera kedua bersensor 16 megapiksel berapertur f2.4 yang memiliki fitur wide angle. Sedangkan di depan kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel berapertur f2.0 yang juga bersensor CMOS. Untuk kualitas hasil jepretannya sendiri untuk sebuah mantan HP flagship sudah termasuk oke nih. Cuma memang untuk detail dan warnanya di mode auto terlihat kurang maksimal. Namun jika mode AI kameranya diaktifkan, hasilnya jadi sedikit lebih baik dan cukup terasa perbedaannya. Yang paling saya suka adalah hasil foto makronya yang justru terlihat keren banget. Detailnya dapat dan warnanya juga manjain mata banget. Hasil foto selfie-nya juga lumayan bagus, walau masih terlihat kurang tajam dan natural. Untuk hasil rekaman video di kamera utama, warnanya terlihat masih oke sih.
Namun begitu diganti di kamera wide, kualitas perbedaan warnanya langsung terlihat menurun. Langsung lihat sendiri aja deh hasil foto dan videonya. Kesimpulannya, HP Sharp Aquos R2 ini menurut saya kurang cocok kalau untuk dijadikan HP utama sebagai daily driver. HP ini lebih cocok buat HP kedua yang justru enak kalau mau jadikan HP gaming low budget. Walaupun memang baterainya terasa boros, namun wajar aja sih mengingat performanya yang ngebut dan kapasitas baterainya yang masih tergolong kecil. Sebagai bonusnya, kalian juga tetap bisa dapetin HP mantan flagship yang kameranya juga masih oke untuk saat ini. Buat yang tertarik untuk membeli HP ini, linknya sudah saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.